Makin kesini ekosistemnya Oppo tuh jadi semakin lengkap. HP ada, TWS ada, smartwatch ada, bahkan sekarang ada tablet juga kayak si Oppo Pad Air yang lagi kita bahas ini. Tapi apa worth it buat dibeli dan cocoknya buat siapa? Langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Kalau dilihat dari harga, sebenarnya Oppo Pad Air ini menarik, 3.999.000, bahkan di Tokped udah ada yang jual 3,7 juta aja. Jadi untuk lengkapin ekosistemnya Oppo, kita nggak perlu ngeluarin budget yang terlalu banyak lagi. Tapi ya seperti biasa, akan ada kompetitor yang jual dengan harga yang sedikit lebih murah, tapi punya spesifikasi yang sedikit juga lebih tinggi. Dan ya, apakah masih worth it Oppo Pad Air? Di harga segini pakai spesifikasi Snapdragon 680, RAM 4GB yang bisa diekspand sampai 7GB, dan storage 64GB sebenarnya udah cukup buat dipakai ngapain aja. Buat dipakai multitasking masih aman banget, masih mulus dan aplikasinya juga jarang di-reload. Main game juga masih enak soalnya gue pakai push rank AOV masih lancar jaya tanpa ada frame drop sama sekali. Asal grafiknya di set medium bakalan tetap aman dimainin di 60 fps. Dan gue pakai ngedit juga ternyata bisa walaupun gak semulus tablet yang spesifikasinya flagship. Ya namanya juga 3 jutaan, yang penting masih bisa dipakai ngedit itu udah lebih dari cukup. Yang paling penting mau dipakai kerja itu udah nyaman, mau tuh di Microsoft Word, Excel, PowerPoint, atau sekedar bikin script di Google Keep itu udah enak banget asalkan kita punya aksesorisnya. Harganya sih lumayan tapi dengan fitur dan kenyamanan yang dikasih sih menurut gue worth it buat dibeli. Soalnya mulai dari cover, keyboard, sampai ke stylus pennya itu premium semua. Ngetik di keyboardnya pasti butuh adaptasi dulu soalnya keyboard PC yang biasa gua pakai itu ukurannya gede. Sedangkan keyboard si Oppo Pad Air ini lebih kecil. Tapi setelah udah adaptasi rasanya nyaman. Sama kayak keyboard PC bisa juga dipakai untuk shortcut kayak atur volume, brightness, dan lain-lain. Sedangkan untuk stylus pennya enak buat dipakai gambar atau sekedar dipakai untuk pengganti jari juga enak. Ringan, nyaman di tangan, dan nggak perlu dicas. Udah pakai baterai yang diklaim awet sampai 1 tahun. Dipakai gambar juga berasa presisi dan tablet ini juga udah support palm rejection. Jadi buat yang suka gambar atau desain, pasti ketolong banget. Nah, yang baru gua jelasin barusan aja si Oppo Pad Air ini udah punya poin lebih. Soalnya setahu gua di harga segini, itu kayaknya baru Oppo Pad Air deh yang punya aksesoris sendiri. Soalnya yang lain itu biasanya mengandalkan third party yang menurut gua lebih riskan. Soalnya kalau biasanya kan third party ya banyak mereknya, merek ini, merek itu, harganya juga bervariasi dan lebih riskan aja, belum tentu sepenuhnya kompatibel dengan si tablet yang kita beli. Kalau yang ini kan memang udah officialnya Oppo yang ngeluarin ya otomatis ya bakal lancar jaya buat dipakai. Software-nya pun menurut gue emang udah siap untuk ngebantu mempermudah kita pada saat kerja. Secara tampilan dan cara pakai sih ColorOS 12.1 di tablet ini mirip banget sama yang ada di HP Oppo. Tapi dibikin lebih cocok untuk tablet terutama untuk kerja dan multitasking. Contohnya gue pas lagi bikin script. Biar gak salah gue masih bisa browsing dengan cara yang super gampang dan tetap kelihatan intuitif. Buka 3 aplikasi sekaligus pun bisa. Terus favorit gue adalah di Multi Screen Connect yang bisa menghubungkan HP Oppo ke tablet ini. Caranya pun gampang dan lumayan seamless. Clipboard sharing atau drag and drop files jadi lebih gampang. Tapi minusnya masih ada sedikit delay, entah karena specs-nya yang kurang kenceng atau memang fitur yang belum sempurna. Kalau misalkan bisa dibuat tanpa delay kan jadi lebih gokil ya kan. Gue juga suka banget sama desainnya Oppo Pad Air, simple, elegan, dan punya karakter sendiri. Di harga 3 jutaan pun masih bisa kasih build quality yang berasa premium banget. Bobotnya pun tetap ringan di 440 gram dan tetap tipis di 6,94 mm. Udah ditambah cover dan keyboardnya pun bobotnya tetap ringan. Jadi nggak bakal ngerepotin untuk dibawa kemana-mana. Sedangkan bagian depannya sih menurut gua udah oke. Emang nggak bisa dibilang bagus banget kayak tablet flagship ya karena balik lagi harganya cuma 3 jutaan. Tapi menurut teman gua yang udah banyak cobain tablet, karena gua belum banyak sih cobain tablet. Jadi menurut keterangan dia di harga yang sekelasnya itu layar Oppo Pad Air ini yang paling lumayan dibandingkan yang lain. Jadi gua juga nggak bisa maksa kalian untuk percaya 100%, tapi yang jelas kalau di mata gua, layar dengan spek 10 inch, resolusinya 2K dan refresh rate cuma 60Hz, bukan 90Hz kayak yang sebelah. Tapi menurut mata gua kualitasnya tuh udah oke. Brightness-nya pun udah tinggi, detailnya juga masih dapat, dan warnanya juga udah cukup lah khas IPS. Yang jelas pengalaman gua pakai nonton sih udah enak banget. Layarnya yang lega bikin ngewibu jadi lebih asik. Ditambah lagi 4 speakernya yang cakep bikin experience nonton jadi jauh lebih nyaman. Komplain gua sih cuma satu, layarnya ini gampang banget mantulin cahaya, entah cahaya lampu, sinar matahari, atau memang karena harganya yang murah kali ya. Jadi kemungkinan juga tablet murah juga bakal ngalamin masalah yang sama. Jadi untuk ngatasinya sih gua biasanya set brightness-nya lebih tinggi atau atur angle-nya yang biar lebih aman lagi.
Lanjut, tentunya ada kamera yang menurut gua sih penting gak penting karena namanya juga tablet bukan HP ya. Kamera utamanya 8 megapiksel yang udah cukup lah untuk sekedar foto atau sekedar scan dokumen. Dan kamera depan ada 5 megapiksel yang posisinya udah bener untuk meeting online. Video kamera depannya kayak gini, bisa set resolusi 720p atau 1080p tapi nggak bisa set FPS-nya. Jadi menurut gua sih kayaknya ini 30 fps dan udah cukup sih asalkan lightingnya memadai. Lebih bagus daripada kamera laptop kebanyakan. Ini udah oke sih, jadi kalau misalkan mau dipakai meeting online atau video call ini nggak malu-maluin lagi. Dan posisinya udah bener, jadi ya menurut gua udah bagus sih. Gimana menurut kalian? Iya, gue lupa bahas baterainya ya. Kapasitasnya itu 7100 mAh dan menurut gua sih udah awet. Bahkan terbilang awet banget kali ya. Soalnya gua tuh ngecas biasanya per 3 atau 4 hari. Jadi biasanya tuh seminggu tuh 2 kali lah. Itu gua pakai biasanya ngewibu berapa season, terus juga pekerjaan, tik script, buka PowerPoint, Excel, dan lain-lain. Terus juga kalau main game, jarang karena gue lebih enak main di PC atau di HP. Ya, pokoknya pekerjaan yang emang di tablet lah pokoknya ya. Dan menurut gue sih udah awet. Mungkin karena tablet ini nggak support SIM, jadi cuman ngandelin WiFi aja, jadi baterainya jadi lebih awet. Dan ngecasnya juga lumayan, walaupun cuma 18 watt, butuh waktu cuma 2 jam 25 menit. Karena ya baterainya gede, 7100 mAh, jadi ya wajar aja. So itu dia Oppo Pad Air, emang bukan tablet yang paling murah di kelasnya dan juga emang bukan tablet yang punya specs paling tinggi juga di kelasnya. Tapi mungkin bisa jadi tablet yang paling enak dan paling nyaman buat kalian pakai di harganya. Desain cakep, premium, layarnya udah 2K, speaker kenceng, performa udah cukup, softwarenya juga kalian tahu sendiri ColorOS enaknya gimana, baterai awet dan tentunya buat dipakai kerja tablet ini enak banget. Asalkan keluarin budget lagi untuk beli aksesorisnya sih menurut gua worth it. Kalau dipikir-pikir juga aksesorisnya nggak terlalu mahal, apalagi kalian udah tahu harga aksesoris dari kompetitor itu biasanya lebih mahal, kalau kalian tahu ya. Jadi ya kalau misalkan kalian berminat untuk beli tablet ini, usahakan maksimalkan banget nih untuk beli aksesorisnya, karena kalau nggak beli aksesorisnya, kalian nggak bisa dapetin full experience yang ditawarkan oleh si Oppo Pad Air, karena beberapa fitur ya emang harus pakai si aksesorisnya itu. Terus kalau ditanya cocoknya untuk siapa, menurut gua sih tentunya kurang cocok untuk yang nyari specs tertinggi di harga yang murah. Karena kompetitor yang bisa kasih kayak gitu. Tapi kalau kalian nyari tablet yang nyaman untuk dampingin kerjaan kalian yang ada di HP ataupun PC, tablet ini baru cocok. Apalagi dengan adanya keyboard dan juga stylus pen yang udah proper, jadi kalian nggak perlu repot cari sana-sini lagi stylus pen dan keyboard yang menurut gua sih lebih riskan kalau misalkan kalian mau beli third party. Dan ya, segitu aja review untuk Oppo Pad Air. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan punya pertanyaan, komen aja di bawah. Nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau support kita, boleh banget like dan subscribe. Dan ya, gua Farid. Bye.